Tentunya adalah faktor penyebab kebakaran ada 3. Yang pertama adalah faktor manusia atau arson. Contoh, manusia itu karena kampungnya nggak guyup, nggak gotong royong, sehingga iso ngobong karena sentimen. Faktor balas dendam atau sakit hati. Ada faktor supaya asuransinya keluar, pabrik diobong. Itu namanya faktor manusia. Ada faktor kebakaran karena menghilangkan barang bukti selain diperiksa KPK. Faktor lain adalah penyebab kebakaran adalah ketidakmengertian. Contoh, penyebab kebakaran adalah faktor 17% secara nasional adalah dari listrik atau konsleting listrik. Oke. Faktor yang kedua tadi adalah faktor yang pertama manusia. Yang kedua adalah faktor alam. Kalau ada vulkanik nggak mungkin Surabaya jauh daripada vulkanik kecuali Lumajang, Tulungagung. Ya, karena di sana ada gunung vulkanik. Kalau di Surabaya tidak mungkin ada gunung vulkanik karena di Surabaya ada gunung apa saja? Gunung Anyar, Gunung Sari, dan gunung-gunung berikutnya. Oke. Kemudian faktor termasuk penangkal petir. Rumah pandangan di lantai 2 durung ana penangkal petir. Sekarang masa pancaroba. Segera dipasang penangkal petir. Undang-undang bangunan itu mewajibkan, mengharuskan biasanya yang rumah lantai loro ono penangkal petir disambut petir. Itu penyebab kebakaran alam. Yang ketiga adalah faktor tikus atau faktor binatang. Lek mari masak, saya tanya dulu, ibu-ibu senang masak apa bukan? Ada sampai gak senang masak, bapak mau suka ngomong. Masalahnya apa? Males ngersii kompore, LPG ini termasuk wajan-wajannya. Tempatnya, dapurnya gak bersih. Adalah faktor ketiga. Itu saja. Sekarang masuk tentang faktor manusia, listrik. 17% secara nasional. Penyebabnya yang pertama listrik adalah faktor again. Again ini kenapa Bu? Jadi kabelnya nanggone omah, bangunan panjenengan, rumah panjenengan itu sesuai PUI tahun 2000. Setiap 8 tahun, 10 tahun harus diperiksa. Faktor again kendala sok. Yang kedua, kalau usah dicatat, paling nggak tekan malari. Yang kedua adalah faktor output dan input. Kabelnya potong atau seket dipakai nyambung yang namanya kulkas, namanya gosokan, namanya TV, kemudian di situ ada pompa air. Berarti overheating. Itu bisa menyebabkan terjadinya kebakaran listrik. Yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan puluhan ribu. Minta tolong pancaroba ini bapaknya disuruh ngecek termasuk kabel yang menjulur atau di luar bangunan, atau mungkin talangnya bocor. Faktor mengelupas esalatornya Bu. Ini nanti kenapa? Biasanya itu adalah faktornya pecah-pecah. Faktornya kena seng, mengelupas. Itu penyebab listrik. Yang keempat, faktornya adalah sambungannya. Sambungannya itu adalah tidak kuat. Contoh kabel tunggal Bu, kayak kawat deh, serabut pakai rambut. Data menunjukkan di dinas pemadam kebakaran itu faktornya adalah kabel tunggal disambung kabel serabut, kemudian isolasinya nggak rapat. Ada lagi bapaknya itu simpel. Bu, pondoknya tas kresek digo apa ya? Wis meneng wae dateko. Begitu diambilkan tas kreseknya itu disobek, dipakai bungkus. Paham ya? Sambungannya, paham? Kemudian yang kelima, termasuk seperti ini. Pak Amin minta tolong dibantu Pak Amin. Seperti ini, kabelnya wis gak sesuai dengan output dan input. Di sini colokannya disambung, dimasukkan Pak Amin. 1. Oke, sambung lagi Pak Amin. 2, 3,
5, bahkan ada faktor T-nya. Nek duwe hajat gak ada damai mboten apa-apa Bu. Hanya paling gak ada damai sak minggu paling suwe. Tapi kalau di rumah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Begitu terbakar baru terasa. Lihat di sini. Sambungannya seperti ini Bu. Harus betul-betul kuat dicek. Ya. Sambungan seperti ini. Nah, faktor yang pertama ditandai, lampu panjenengan dimatikan lap-lap seperti ini. Lap-lap contoh, matikan dulu Pak Amin. Saya minta tolong ini dinyalakan. Ini tes nanti di rumah panjenengan. Mudah-mudahan dicoba. Saya kebetulan pernah audit PJB Jawa Bali tentang kelistrikan. Ini coba dinyalakan. Coba minta tolong Bapak dan sekarang dinyalakan. Bapaknya yang biasa di sini nyalakan. Nyala semua ya. Rumah panjenengan yang ada lampu gatnya seperti ini tolong dinyalakan. Saya ulang lagi. Rumah di panjenengan ada jamnya semini, semua rumah dinyalakan, di-off-kan. Di-on-kan. Setelah itu dimatikan. Minta tolong Pak dimatikan. Ya. Nah, kalau sudah dimatikan, pernah nggak membuatan? Wes apa ini di-on sinar loh. Loh. Ya, itu bilangnya Pak Amin tadi di aku. Berarti Pak Mudir, mari ini malaikat di belakang panjenengan. Mari ini omong sobo. Subhanallah, jangan akan terjadi. Nah, caranya bagaimana? Kalau ada lap yang tidak lap dipindah. Ya. Kalau ada duit, tanggal muda diberikan. Saya tidak ngomong yang namanya merek. Seorang trainer tidak boleh berbicara merek atau distributor. Belikan merek apapun di situ diganti. Kalau masih ada lap, berarti ada yang salah. Satu, faktornya gen. Yang kedua masih mengelupas. Yang ketiga ngeform. Paham ya? Berarti dicek pelistrikannya, kabelnya dicek kembali. Ya? Seperti itulah. Ingat seperti ini. Lihat, kalau sudah bertumpuk-tumpuk, kebakaran itu biasanya adalah ditandai bau kabel kobong. Lihat seperti ini. Ya ada asapnya ya Bu. Ada asapnya bukan Bu, ini Bu, lihat di sini Bu. Nah ini kalau saya biarkan sampai nanti 10-15 menit kursinya terbakar. Nah seperti ini. Ya ada apa? Biar tahu saya bukan menakuti panjenengan. Penyebab utama secara nasional adalah 17% adalah listrik atau arus pendek. Lihat. Ya. Minta tolong kabelnya dicek, sambungannya disuruh ngecek. Ya. Usangi Bu, baunya Bu. Ya, betul Bu. Biasanya ditandai dengan mambu bau yang namanya kabel terbakar, kobong. Nah seperti ini. Saya ulang lagi biar panjangan nanti bisa merespon alam bawah sadarnya. Satu adalah kabelnya expired atau D. Yang kedua kabelnya kelupas atau pecah-pecah. Yang ketiga sambungannya dikasih plastik atau gak rapet. Yang ketiga adalah colokannya double-double. Seperti ini. Oke, sudah Pak Amin. Nah, itu pembahasan yang pertama. Bagaimana Pak Multi nanti kalau ada orang kesetrum? Contoh, Pak Amin nggak tahu enak-enak pegangan kabel. Pegang Pak Amin kabelnya. Setelah Pak Amin pegang kabelnya, setelah ini jawabnya. Setelah Pak Amin kesetrum, jangan sekali-kali ada 1-2 orang atau 4 yang ingin membantu menolongnya dengan cara tangan kosong. Contoh, begitu Pak Amin dia akan gemeter mesin bergerak Pak Amin kan biasanya nggak bergerak. Nah, setelah seperti ini, pandangan kan namanya manusia alam bawah sadar merespon atau lebih lah. Pandangan seperti ini pegang Pak Amin narik, Pak Amin nggak kesetrum. Yang kesetrumnya di belakangnya. Ada lagi yang merespon di belakangnya. Baru kalau sudah jatuh, yang terang di depannya jatuh. Solusinya, langkah yang pertama. Kemarin saya kebetulan sama Pak Dedi, saya tayangkan di TV Trans 7.
Kalau nggak salah, saya praktekkan. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah Pak Amin Fitrum kalau dekat dengan NCB atau pusatnya dimatikan. Kalau di atas kan angkanya 1 G. Ini yang pakai NCB. Diturunkan ke bawah. Berarti off. Off itu menandakan 0. Itu yang terbaru. Yang lama biasanya meter jenengan ono jenenge sikring. Bukan sikring ya. Minta tolong tombol yang hitam. Kan ada 2. Ya. Tombol merah dan yang tengah. Tombol hitam. Tombol hitam ditombol pucuke. Kok dia akan betul berarti lepas. Itu langkah yang pertama apabila ada teman, tetangga atau orang lain atau keluarga panjenengan yang stroke, yang pertama adalah dimatikan dulu. Oke. Yang kedua, cara yang kedua apabila Pak Amin lagi stroke, yang kedua, ya Pak Amin kan begini nggak bisa berteriak biasanya, karena Pak gemeteran, mesti detik nisu sampai dulu, sampai nanti rambutnya akan berdiri semuanya. Nah, setelah itu cara yang tepat adalah panjenengan mengambil kayu, botik, tapi catatan jangan basah. Paham ya? Kebetulan mungkin bapak dan ibu sekalian yang pernah bekerja atau punya ilmu kelistrikan, saya diluruskan karena ini ilmu, ojo sampai salah. Ya, begitu Pak Amin pegang, saya harus ngambil tongkat. Sapu ya Pak, boleh ya Pak? Iya, boleh, bentar. Ya kok Pak Amin sih dikepuk. Iya. Sebentar dulu, caranya Pak Amin megang. Caranya Pak Amin megang mana? Terbalik, tangan yang kiri, tangan yang kiri. Ya, caranya begini. Panjenengan ini tapi kayunya jangan dari logam, jangan dari besi, iya, pokoknya dari kayu ya. Dan kayu jangan yang basah. Ojo sing teles Bu. Nah, begitu begini, setidaknya jangan dipukul orangnya. Mampus nanti. Jangan dipukul orangnya atau tangannya jangan. Ambil kayu yang tadi didorong. Posisi telapak tangannya didorong ke sini. Nah, setelah jatuh Pak Amin, kemudian diangkat. Pak Amin kan dari sini. Jangan biarkan diangkat atau dipindahkan 3-7 meter. Bahkan ngangkat Pak Amin. Oh, jangan angkat ibu. Ya, diangkat posisinya 6-7 meter. Ya. Setelah itu sekalian di sini, Pak Amin biasanya rata-rata kalau stroke itu bentuknya adalah kulitnya agak gosong atau menghitam, disertai pingsan. Caranya ini di BLC, ilmu BLC, basic life support. Itu setelah tidur adalah kan tergentang, diangkat kepalanya, diiringkan. Coba nanti itu gak apa-apa jadi. Adik ya. Udah deh, biar masuk TV deh, mas video ini mas, kau kasihkan mas. Sama video ini nanti kasihkan ibunya. Ya. Ini deh, sini Ya. sayang, maju. Di sini dulu. Pura-pura ya. Pura-pura. Pak jangan di belakang toh Pak nggak kelihatan di sini. Enggak, Yang jauh. berdiri dulu deh, kelihatan, berdiri Pak. dulu ya. Iya. Itu mau sekali tak mau? Ya. Setelah itu ya tadi ya. Ini apa ya? Yang begini. Ini jarak terakhir. Lepas. Iya. Jatuh sayang. Saya tak tahu. Bu, ngapunten. Nah, setelah ini caranya bagaimana mengamankan berikutnya sebelum dirujuk ke puskesmas. Ingat, pembakaran listrik itu biasanya kering. Untuk mengamankan otot-otot kecil arteri itu diangkat dulu. Jadi diangkat kepalanya, diiringkan dulu begini, diangkat kepalanya begini ya. Kemudian diiringkan begini. Supaya apa? Supaya nanti ada terjadi cairan yang ada di dalam tubuh, baik nanti darah atau cairan lainnya, dia tidak menyumbat hidung. Hidungnya biar keluar. Hidungnya Oh sorry, cairannya. Ya, setelah cairan itu bisa lewat hidung, yang dibahayakan bukan lewat mulut, yang dibahayakan itu lewat hidung, sehingga pernafasan nggak bisa. Setelah itu disiram dengan air. Nyiramnya apa nih? Kau Amin. Ambil air, tidak banyak-banyak, kau sakti bobol. Hanya sekedar, iya.
kamar mandi. Dia kan pamin, ya air yang bersih, jangan air bolong ngawur. Ya setelah ini Bu, pegang kepalanya di sini akan begini. Lah untuk apa? Sehingga begini segera mungkin untuk dirujuk ke rumah sakit. Paham? Ibu sekalian. Tidur di mana semuanya deh ya. Salamnya Bapak Terima Rumah. kasih. Tepuk tangan. Luar biasa tepuk tangan. Tepuk tangan. Terima kasih sayang. Ya, itu langkah yang terakhir segera dirujuk ke rumah sakit. Pertanyaannya Pak Munir sebelum lanjut, kalau luka terbakar itu sebaiknya dikasih sabun wing, kecap, blue band, atau air, odol atau air? Air. Tapi sebagai air yang mengalir kemarin boleh. Sebenarnya dalam konteksnya air mengalir sulit. Contoh, di Simo mungkin ada punya saudara di sana. Di Simo Rejo Syariah itu pernah terjadi kebakaran las, itu meledak. Setelah ini meledak, setelah mereka ada 2 korban terbakar 80%. Satu orang saya ambil, saya amankan, saya masukkan di kamar di tanggungan PDAM, tak cedera situ. Satunya di rumah sama penduduk. Saya gimana ya bisa-bisa? Pak Guru gak tepat sampai ini kayak sabun ini kayak kecap. Ternyata apa dari sudah Pak, ini kali saya tanggung jawab. Setelah kedaluarsa saya antarkan di Dr. Sutomo, ternyata 2 orang. Satu yang saya masukkan di sini, endingnya 1 tahun kemudian sembuh total. Ternyata yang saya masukkan di air itu nggak keriput, nggak kulitnya, dagingnya nggak ada yang hilang. Artinya apa kesimpulannya? Kalau terjadi terbakar, segera ambil air atau di situ boleh air es boleh. Ya, oke boleh. Saya mau diluruskan karena ini ilmu ya. Ada sampai nanti salah. Itu caranya. Sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, termasuk mengingatkan yang kos-kosannya banyak. Nah, boleh ini meteran rumah induknya di sana kos-kosannya. Biasanya disambung nganggo kabel yang seperti ini. Tidak bulat seperti ini. Paham ya? Ini biasanya satu sambungannya, yang kedua rawan, apalagi output dan inputnya tidak sama, sehingga suhunya respon flash point ini terbentuk sehingga terbakar. Nah, ini harapan kami. Ini kan gayanya Pak Munir. Paling tidak BPKK, KSA itu bisa mengedukasi, bisa menjelaskan masyarakatnya. Contoh yang kedua, saya ulas sedikit. Cara memadamkan dengan alat pemadam tradisional. Ini bahasanya Pak Munir, nanti Pak jangan tambahi yang mau edukatif. Alat pemadam tradisional itu adalah karung goni. Kalau nggak ada karung, ya sarung. Tinggal ada sarung, ya laundress. Selimut yang tadi malam dipakai berdua. Spray. Tapi dimasak spray boleh. Ini gaya Pak Munir. Oh jadi ada dipakai ibu buka-buka loh. Nah setelah itu nanti ditutupkan pada api itu. Yang kemarin dijelaskan. Perlu saya ketahui sebelum menggunakan atau menutup, ibu jarinya kanan kiri di depan. Itu sampaikan. Kemarin kan dites sama Deputi. Ya caranya adalah ibu jari kanan kiri di depan. Ada kain Pak Min? Ya supaya harapan saya Pak bisa mengedukasi. Walaupun bahasanya nggak sama, tapi minimal pinter-pinternya, poin-poinnya, panjenengan bisa tahu tahap-tahapannya apa yang dilakukan. Contoh, sini Pak Min. Ya oke, matur suwun. Sejak dulu harapan saya bukan damkar, bukan petugas damkar, tapi panjenengan yang mengedukasi warganya. Kemarin masih belum kena. Karena apa? Ya mungkin gak kena secara berdaging. Sehingga ibu siapa namanya juga sadar komputer ini. Kata gede saya tak gede. Caranya karung goni selimut. Kalau selimut berarti kan lebar. Ya oke. Kalau selimut lebar dilipat jadi 2, 3 atau 4. Lihat ibu jarinya bu itu. Ya. Gini dulu caranya. Jadi lihat ya.
Ibu jari di depan. Ini Bu, jangan. Oke. Kemudian putar ke belakang jenengan. Jangan putar ke belakang sebentar dulu. Jangan putar ke belakang. Oh ya ini lebih tahu ya. Pelan-pelan ya. Nanti mau pakai bahasa panjenengan. Yang penting tahu daftar ini sudah saya setting. Kemarin sudah saya rencanakan. Kalau pakai handuk yang panjang sekali berarti dilipat jadi 2. Nanti kalau ada pertanyaan, ya bagi 2. Kalau handuknya cukup, nggak sampai keinjek, berarti panjangkan saja. Ibu jari kanan kiri di depan, ya bahasanya gini. Ibu jarinya kanan kiri depan, jangan putar. Kemudian 4 jari di belakang, monggo pakai bahasa panjenengan. Ini kan 4, 1, 2, 3, 4. Oke, balik lagi Bu, biar indah. Oh dia putar sudah, lah diputar lagi kan? Putar lagi Bu, biar cakep. Setelah itu dilipat ke dalam. Tadi kan begini. Ya, kanan kiri dilipat ke belakang. Setelah itu Bu, sikunya begini. Sikunya jangan sampai keluar. Harus dimasukkan kanan kiri, lah seperti ini. Pelan-pelan saja. Ini mengedukatif. Kemudian ketinggalan Bapak sekalian, jangan sampai menutupi mata sehingga asisten yang ikut. Lihat diri nanti karungnya, handuknya sama orangnya masuk di apinya. Untuk ini Bapak sekalian harus rata-rata adalah duduk. Jangan terlalu ke bawah. Lihat ke bawah kena lidah apinya, kena wadahnya yang perawatan 1 juta, setengah juta bulan. Mukanya kebakar. Lagi sini, ini ada sini aja gitu. Nah, setelah itu di sini ada api. Ya. Yang pertama adalah kalau api di luar, maksudnya begitu. Kalau api di luar, lihat arah angin. Jangan melawan arah angin. Bukan kompas angin, arah angin. Dimana kalau lidah apinya ke sana, berarti dari sini. Setelah itu, sisakan 1 langkah, ditempelkan yang di depan, baru didorong. Nah, terus mundur 1-2 langkah ke belakang. Ini SOP. Dari kemarin itu kan waktu latihan nggak start, dan ini saya setelkan. Setelah mundur 2 langkah, panjenengan kalau latihan berarti diambil balik, diambil lagi. Lihat ke belakang nggak usah masak sedini. Caranya Bu, betul, kaki kanan atau kaki kiri yang orangnya pendek seperti Pak Mudir bisa maju. Ya seperti ibu ini cakep. Ambil 1, tangan satunya jangan diangkat dulu. Satunya ambil, tapi jangan diangkat dulu. Setelah sakinya sudah aman, mundur 1 langkah atau 1 meter 2 meter ke belakang. Ojo mandek kanan. Oke. Matur suwun Bu, tepuk tangan buat ini yang luar biasa. Jadi iso. Cuma kemarin sudah grogi deh, ya saya tahu itu. Ya, caranya ini ya. Oke.